Tapi sebetulnya padanan tetap saya hanya menggunakan misalnya, satu adalah dari Bako Surtana, Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional, sama Janprop itu sudah keren ya, sudah keren. Atau saya biasanya bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara yang memang benar update. Tapi kan mereka pun melakukannya, itu tidak tidak se-update googling ya, Google gitulah ya. Cuman kadang-kadang memang untuk daerah-daerah perbatasan ya, contohnya misalnya di Papua, lalu di Timur Leste, Dili, karena itu daerah perbatasan mereka selalu continue setiap 3 bulan itu mungkin ada pergeseran patok-patok batas nasional kepemilikan, itu bisa berubah kok, itu bisa berubah ya. Nah sebenarnya climate kita contohnya misalnya waktu saya 3 bulan yang lalu, tepatnya itu adalah 2017 ya, itu punya pekerjaan sedikit di Timur Leste. Nah, itu ada berubah itu ya, karena basisnya pegangannya Timur Leste itu berbeda dengan basisnya kita. Harusnya kita superimpose dua dengan yang international qualification-nya di situ. Itu yang belum dilakukan. Kalau kita sudah, nah ternyata dari pihak Timur Leste belum ya. Sehingga ada sedikit pergeseran. Ya kalau pergeserannya 2-3 meter nggak apa-apa. Ini kalau 3 sampai 3 kilometer dengan dalih mau nggak ada kehidupannya. Dan memang satu kampung gitu ya. Ya kan ini akan menjadikan persoalan ke depan, sehingga harus duduk bareng lah. Itulah ya. Gitu. Nah, ini menjadikan krusial juga nantinya, ya. Apalagi kita berbicara tentang masalah Timur Leste, karena hanya sedikit kan daerahnya. Makanya daerah enclave itu yang di tengah-tengah itu daerah Winnie itu memberikan hal yang positif bagi kita bahwa kita konsisten dengan international rule-nya, bahwa itu dari dulu dia Portugis ya memang sejak dari dulu di situ. Dan kebetulan saya eh, dari Kevavenanu ya, Kupang, Kevavenanu sampai ke batas perbatasan Indonesia Timur Leste, terusnya kota yang paling besarnya itu ibu kecamatan namanya Wini, ya Wini. Itu keren di situ. Ya. Nah, batas-batas ini sehingga batas negara itu selalu dijaga dan mereka melakukan yang namanya patroli begitu, baik jalan kaki maupun dengan udara. Nah sekarang mungkin dengan kemajuan teknologi dia melakukan dengan drone dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi konsep teknologi ini juga pertanyaan Afif tadi, mungkin dari sisi metodologi pelaksanaan lebih cepat, lebih murah bisa aja ke depan gitu. Nah bahasa kasarnya samalah seperti yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Gaza ya, pejuang-pejuang dari Hamas, dia kan sistem penyerangannya itu dia melakukan silent ya, tidak melakukan dengan bombardier, tapi dia melakukan underground captive namanya. Dia sama seperti perang-perang Vietnam. Nah kebetulan saya hidup di sana kan kurang lebih sekitar 1,5 tahun, karena kita free itu sama salah satu pilotnya pesawat bombardir yang B259 itu. Karena dia sendiri tidak tahu yang dibom itu adalah pakai bom napal namanya. Bom napal itu hanya bukan menghancurkan infrastrukturnya, tapi meracun daripada orang-orangnya juga. Nah, ketika dia pulang ke Amerika, dikasih tahu salah satu kehebatan napalm itu seperti pospor sekarang yang dilakukan orang-orang Israel. Nah, di samping hancur juga bangunannya, orang diracuni gitu. Nah, akhirnya dia komitmen. Karena mungkin Aida juga anak seorang pendeta, bahwa dia harus menyayangi orang-orang Asia. Dengan waktu yang bersamaan saya datang. Lalu saya diangkat sebagai anak angkatnya. Peraturan di merekanya ya, ada perkumpulan yang internasional apa gitu di universitas saya itu. Akhirnya kita diterima ya. Nah, dia bercerita bahwa sebetulnya dia tidak mengetahui bom napal itu gitu ya. Sampai segitunya gitu dia, maka saya free selama 1,5 tahun hidup di sana ya dengan orang-orang Vietnam gitulah. Nah, mereka cerita akhirnya tentang perang itu. Kalau saya baca-baca referensinya, sama yang dilakukan oleh orang-orang Hamas sekarang. Dia underground fighting namanya, ya. Jadi dibuat jaringan-jaringan dalam tanah. Itu yang dilakukan orang Vietnam. Orang Amerika kan badag-badag orangnya, super size dia. Dia nggak bisa masuk ke dalam tunnel-tunnelnya itu, gitulah ya. Itu kelebihan sehingga mereka kekalahan di Vietnam itu dengan sistem underground fighting namanya gitulah ya. Ada rumah sakit. Nah kalau Anda sempat nanti insya Allah lah ke Saigon ada itu artifak-artifaknya itu. Ya dipertahankan sampai sekarang. Dipertahankan sampai sekarang. Oke, nah kembali ke permasalahan kita, tadi memang sebetulnya dengan metodologinya, ya, lalu hal-hal lain menggunakan artifaknya, berbeda segala macam, itu akan menyebabkan
Bahkan mungkin ya, kasus MRT itu barangkali bukan di-stop, tapi realignment kembali. Jangan sampai merubah tatanan kota tua di Jakarta Utara, gara-gara ada MRT. Kalau dia lebih lower lagi mungkin, bisa aja. Biasa. Tapi intinya saya senang membimbing mereka itu bagaimana penggunaan TBL untuk yang dense area seperti Jakarta itu saya ingin tahu. Karena ingat ya, ketua jurusan pertama di teknik sipil, Mr. Wutzliger, dia adalah operator TBM terkeren di Austria. Ya, Austria itu sangat hebat dalam pembangunan terowong-terowong karena dia adalah operator daripada TBM, Tunnelin Bornsin. Mr. Wutzliger itu adalah ketua jurusan saya pertama di Politeknik itu, ya. Gitu. Oke, tadi udah satu masalah pavement, kedua masalah tata ruangnya karena cat and fill-nya, lalu ketiga tentang masalah yang disampaikan oleh Afif, metodologinya juga, jadi penerapan konsep teknologi, dan terakhir itu tentang masalah barangkali ada bangunan-bangunan tua yang memang gara-gara bergeser alignment-nya, jadi menemukan misalnya masjid tua yang sudah sampai berusia 5.000 tahun misalnya. Wah, itu penemuan hebatnya orang-orang arkeolog. Pak Asep ini bahaya nih. Wah, itu sudah wajar ya, dan kita harus mengangkat kayak begitu. Oke, apalagi kira-kira ini yang pada fokus ke teknik sipilnya, kira-kira apa? Saya minta, oke, Firda Yanti, halo Firda. Halo Firda, bisa dengar ya? Kayaknya masih di mute yuk. Halo Firda. Halo Pak. Bisa dengar saya ya? Oke. Nah, karena perubahan alignment itu otomatis akan merubah daripada RAB. Tadi sama rekan-rekan Anda udah berbicara tentang satu tata ruangnya, berbicara masalah pavementnya, metodologi pelaksanaan, penemuan artefak-artefak di lapangan, sehingga ini akan menyebabkan pekerjaan penambahan. Kira-kira menurut Anda apalagi kira-kira? Yang menuki ke teknik sipilnya. Pak, ini Pak, yang berkenaan dengan bangunan pelengkap jalan dari alignment tersebut, itu bisa berpengaruh terhadap RAB. Ya, itu aja ya? Ya paling Pak. Oke. Nah, jelas karena mungkin akan semakin panjang dengan perubahan alignment tadi. Ya. Akan penambahan yang tadi jaraknya memang lurus begitu aja, kan belokan kan ada, kan nilai R-nya akan berubah, karena tangan alfanya akan berubah juga. Oke, bangunan strukturnya. Oke, seperti itu saya jawab terakhir ya. Nah, memang yang tidak kalah pentingnya juga tentang masalah di geotekniknya. Kan harus dihitung. Mungkin yang akan ketemu pas dia di Bordison, dia ketemu di itu yang namanya tanah ekspansif atau telahan gambut, ya, dan lain sebagainya. Yang rada aneh-aneh. Sehingga penambahan teknologi yang saya sampaikan tadi adalah metodologi pelaksanaannya akan berubah. Nah, ini juga menyebabkan, jadi betul dengan perubahan alignment. Padahal itu sudah ultimate, sudah diketahui oleh satu kontraktornya, kedua oleh konsultannya, ketiga pihak owner, dan sudah ACC semua. Ya, tapi pas pelaksanaannya ketemu misalnya artefak di situ, wah udah, itu harus bongkar keseluruhan. Itu maksud saya. Ya, jadi inilah pentingnya kalau kita berbicara tentang masalah secondary data, ya, jadi data-data sekunder atau historical site yang memang bagaimanapun pula ini memberikan suatu kelebihan bagi kita, ya. Jadi data sejarah di situ apa? Mungkin bekas perang apa kayak dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kadang-kadang loh, perlu sejarahnya kok, kenapa sih kan kita buat jalan? Ya perlu dong. Mungkin pelaksanaannya pertemu di sana ternyata menemukan misalnya parang yang sudah berumur ratusan tahun dan sebagainya. Itu suatu hal yang lumrah kalau dalam pelaksanaan jalan itu ya. Bahkan gara-gara penemuan terakota di MRT itu sekarang untuk diggingnya dosernya itu dilengkapi dengan streskopik yang memang dia juga bisa melihat sampai kedalaman itu ada apa aja gitu, kayak ronsen gitu. Lucu kan, bulldozer tapi basis pekerjaan itu seolah dia dipantau dengan laser ke dalam menemukan sesuatu yang memang asing. Nah, kan ini hebat berarti ya. Nah, itu sebetulnya. Cuman memang dari sejarahnya itu Batavia itu pusatnya adalah di Beos ya, di pusat kota di sana, di Kota Tua Jakarta ya, gitu. Nah, ini menyebabkan kenapa dengan perubahan alignment itu akan merubah tatanan keseluruhan, terutama kalau kita berbicara karena kebetulan di Anda basisnya itu mana yang termurah, mana yang termahal, mana yang medium gitulah ya gitu. Nah, di dalam penilaiannya kebetulan
minggu kemarin pembukaan hasil bidding-nya ya, walaupun lokal bidding, konsultan saya kalah. Dari price-nya, kita paling rendah dari price-nya. Artinya yang rendah yang bisa, ya gitulah. Padahal konsultan baru saya itu ya, konsultan baru. Lalu pas ditilik-tilik kenapa kita kalah, ternyata kita kalahnya sama kontraktor gede dan pengalamannya banyak di situ. Nah, dari metodenya misalnya apa implementasi daripada BIM ya. Lalu penggunaan mereka sudah bangunan-bangunannya sudah merancang kepada yang namanya BAS misalnya, Building Automation System. Walaupun sebetulnya itu udah jadul ya. Orang sekarang udah terintegrated dengan namanya AI, Artificial Intelligence begitulah. Nah, ini barangkali akan memberikan suatu inputan-inputan baru Anda sebagai seorang leader bahwa sebetulnya penerapan teknologi itu tidak tidak kita bisa bendung, ya, tidak kita bendung. Dan kemajuan teknologi itu membantu kita, aerodromnya, konsep teknologi yang lebih wawasan lingkungan dan sebagainya. Nah, ini kan ke depan itu akan lebih murah dan bersaing, cuman kita harus betul-betul ada masalah itu. Contohnya sampai sekarang menjadi debatable. Penggunaan geotextile menurut orang teknik lingkungan itu sangat berbahaya terhadap kesuburan tanah. Tapi penelitian membuktikan untuk tanaman apa dulu, ya, untuk tanaman apa dulu, gitu, ya. Nah kebetulan kan teman-teman saya banyak di PB Bogor, ya tergantung Kang Asep tanaman apa dulu dia, ya, seberapa dekat antara geotextile. Padahal kita sendiri sudah menggunakan kantong-kantong plastik yang notabene dikatakan plastik itu tuh tumbuh biasa saja. Tapi masalahnya ini kan di dalam tanah. Dan menurut konsep mereka, itu adalah sangat mengganggu karena proses daripada penghancuran limbah plastik itu sampai dengan 350 tahun baru hancur. Itu. Nah, kalau gitu pengawetan nanti ke depan barangkali kain kafan itu ganti pakai plastik misalnya. Jadi kita belajar kayak begini, wah justru malah takut kita ya. Saya aja ditinggal sama kakek itu udah lebih daripada 60 tahun. Pas tahun kemarin kita pindahkan mayatnya, itu sudah hancur. Ya. Dan kafannya itu sudah menyatu gitu dengan tulang-tulang mereka, ya. Nah, tapi ketika memindahkan ibu saya yang sudah kami tinggalkan lebih dari 15 tahun itu masih ngebeleger. Jadi panjang aja gitulah ya. Nah, ternyata katun zamannya sekarang karena ada polyester. Polyester itu kan salah satu tambahannya plastik yang tidak sulit dihancurkan oleh azab daripada tanah gitu. Nah, ini oh benar kenapa apa orang-orang itu mengatakan bahwa tekstil itu akan mengurangi unsur hara tanahnya. Kita nggak sampai ke sana, ya. Justru malah penguatannya kita adalah seberapa jauh tanah yang tadinya tanahnya ekspansif, lalu kita bongkar, ditambah dengan penerapan yang menggunakan sistem geotekstil, secara analisis benar, ya. Perhitungannya benar. Tapi terjadi juga masalah, ini ada sesuatu hal, ya. Yang kita harapkan adalah tidak terjadi longsor, kenyataannya dia ada landsliding. Wah, itu lebih berbahaya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi memang ini memberikan hal yang patut kita hargai, tapi bagaimanapun pula itu memberikan suatu wacana bagi kita sebagai seorang civil engineer, ya, gitu. Nah, sekali lagi setelah saya baca buku ini, ya, Project Jalan di sini, ini memberikan suatu hal dan saya rasa Anda wajib baca deh sebagai TPJJ ya, RPL TPJJ karena ini memberikan hal yang sangat bagus sekali bagi adik-adik semua gitu ya. Karena masalah teori dan prakteknya. Kalau saya melihat ininya itu memang aslinya itu dari penulis asing, jadi terjemahkan. Ya. No problem, gak jadi masalah. Tapi yang memang harus kita akui bersama, wah ini agak terganggu nih. Bisa kita akui bersama bahwa sebetulnya teknologi itu bagi teknik sipil, ya, so far tidak banyak berubah perubahan dalam pengertian unsur-unsur hara, begitulah ya. Nah, cuman masalahnya sekarang ada istilahnya itu membangun suatu kawasan yang memang ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan ini yang lebih banyak menyangkut pada hal-hal yang mereka tidak kuasai sebetulnya. Akhirnya meng-create hal-hal yang di luar kemampuan kita. Contohnya tadi, ya, misalnya penggunaan geotextile harus ada izin dari ini dari itu ya kita membuat kita juga tercengang
Masa sih orang sawahan gitu lah ya, sorry, orang sawah, orang kebun sampai tahu unsur hazard sampai B3 tahu, rumus kimianya tahu, berarti dicekokin sama LSM. Lambat atau laun tetap Anda harus hadapi mereka, bukan sebagai lawan, tapi sebagai kawan. Nggak apa-apa, no problem. Ya. Karena di lapangan itu yang menjadi banyak bicara itu ya teman-teman orang teknik lingkungan. Ya. Penggunaan spoon pile misalnya, kan kita bagus, lebih efisien, lebih kuat segala macam. Ternyata mereka apa begitulah. Dan tahu lagi, loh kok aneh ya orang itu tahu. Nah dari pengalaman kemarin, dari teman-teman dari Wijaya Karya sama Utama Karya, ternyata bagi seorang tim leader itu harus tahu pekerjaan-pekerjaan elektrik yang disebut dengan ML itu, mesin dan listrik itu. Ya. Nah, masalahnya sebetulnya kalau kita berbicara di building maintenance, bagaimana pengoperasian daripada generator dan sebagainya, itu yang menjadi question mark saya. Kok dia jago bidang listrik? Oh, ternyata diaplikasikan. Dia itu. Padahal dia teknik sipil murni loh. Ya, murni dia. Tapi kok ternyata sampai ke sananya gitu. Baik, pertama kali dia mempengaruhi tentang masalah, kok kenapa generatornya itu dia membuat suatu getah yang mungkin getarannya tinggi ya, tapi sampai fondasi yang lain terganggu gitu. Lambat laun dia tahu diubah-ubah, oh ternyata harus pakai ini, ada namanya peredamnya segala. Itulah urusan orang struktur lah, masalah vibrasi ya. Tapi yang menarik itu yang bersangkutan jago di dalam sinusoidal. Ya. Jadi aliran listrik kalau sudah mati PLN, bagaimana bekerjanya sistem generator itu jangan sampai kelebihan beban. Akhirnya dia kan blow up. Gitu. Tapi orang sipil kok jago bilang begini, ternyata dia praktekkan gara-gara dia membuat fondasi gitu lah ya. Gitu. Oke, nah sekarang sudah bisa kalau kita substansinya kalau kita simpulkan bahwa sebetulnya kita sudah mulai menyadari dan harus menyadari perubahan alignment itu merubah total kesegalannya. Nah, sehingga ini biar jangan sampai terjadi pada saat pelaksanaan, kita harus pasang kuda-kuda. Artinya punya desain alternatif. Ya. Itu utamanya. Jadi bukan artinya kita membuat kerjaan baru, tidak. Itu sudah seyogyanya kita sebagai konsultan, sebagai kontraktor harus menyiapkan. In case apa-apa, punya alternatif desain tadi. Ya. Apalagi kita setelah kita periksa ternyata alignment yang 5.000 km itu nggak ada apa-apanya, pleng aja gitulah ya. Nah, secara aturan kan itu tidak boleh. Nah, banyak contohnya lah. Jalan lurus itu ternyata tidak lurus. Justru jalan yang lurus itu adalah lupa ngurus gitu ya. Sistem keselamatannya nggak cocok, speednya juga lagi jumping, bahkan dipacu dengan kecepatan tinggi karena jalannya lurus, ingin melewati. Lalu pandangan kita kan hanya fata morgana saja, seolah air gitu dan sebagainya. Ya. Nah itu baru itu perlu diperhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan ada pertanyaan dulu. Mangga, apa saja dalam pengertian batasannya dulu biometrik ya sebelum saya nanti menyerahkan ke Pak Agus bidang geoteknik. Silakan. Silakan, silakan deh. Tapi Pak ada berhubungannya sama geoteknik sih Pak. Masalah apa deh? Kalau misalkan kayak gini Pak, kan kita udah desain nih Pak, desain alignment filtrasinya udah. Oke. Ada. Namun sewaktu-waktu ada bencana yang... Sorry, suaranya terbata-bata deh, Subhan. Oh ya, sebentar Pak. Di sistem audionya diperbaiki dulu. Gimana Pak? Sudah bagus? Oke, udah bagus. Jadi gimana, Han? Kalau misalkan kita udah desain alignment, waktu terjadi bencana alam, kan alignment kita itu terganggu. Apakah harus kita alignment ulang atau kita tetap paksakan dengan harus perbaikan pada daerah bencana tersebut? Oke, bisa dimengerti. Nah, sama seperti yang awal itu bertanya tentang masalah dalam tanda petik memaksakan ya. Nah, sebetulnya kita tidak memaksakan, hanya kesiapan kita sebagai engineer yang berkualitas itu harus sudah bersiapkan. Jadi istilah saya itu pasang kuda-kuda lah, sedikit PDI Perjuangan lah gitu ya. Harus pasang kuda-kuda. Apabila malam ini atau siang ini ada pengumuman
diizinkan anaknya Jokowi usianya jadi presiden. Nah, dia pasang kuda. Nah, kalau kita enggak, sebagai seorang engineer di dalam desain itu harus punya alternatif. Itu pun dibaca setelah kita punya data-data sekunder. Itu karena sekarang ada perubahan alignment nih. Udah itu aja sudah disetujui. Loh, nggak salahnya kita membuat alternatif desain. Gitu. Nanti di dalam pelaksanaannya harus ada kesepakatan. Yang 3 main besar itu, 3 main secretary itu. Satu adalah konsultan, kedua kontraktor, dan ketiga adalah daripada owner. Nah, si supervisinya akan membaca daripada redesign daripada konsultannya. Dia awasi benar nggak penerapannya kontraktor setelah ada redesign. Gitu. Jadi bukan masalah memaksa dan tidak memaksa, bukan ya. Tapi as the professional, you must be concerned tentang masalah new alternative design. Itu sebetulnya. Jadi memperlihatkan Anda itu seorang profesional itu di situ. Ya, bisa dimengerti, Subhan? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, jadi bukan masalah dipaksa dan tidak dipaksa, enggak. Karena you must show all of them. Anda harus memperlihatkan keprofesionalan Anda. Ya. Karena di dalam desain itu kalau misalnya cuma the ultimate design yang sudah diketahui, nanti akan menjadi kesulitan kalau Anda ke lapangan dengan masalah di lapangan, ya. Nah, tapi kita dengan harus punya walaupun kita sembunyikan alternatif itu, ya kan benar kata gue juga harus ada yang alternatif lain, gitu, ya. Karena sebagai seorang engineer yang profesional itu dia punya best solution-nya itu, yaitu sebagai alternatif design. Karena di dalam tender pun selalu satu adalah the lowest price, kedua the optimum budget, and the secondly adalah qualified. Itu yang berat, qualified. Karena Anda bisa mempertahankan, kenapa Pak aset harganya dari 3 itu ya, kenapa? Kan ada aneh itu, banding harga enggak, saya menggunakan konsep teknologi ini, menggunakan ini. Di lapangan tidak banyak orang, ini segala macam. Akhirnya kita rundingnya rame-rame. Udah, no problem. Gitu ya. Nah, jadi kita tidak segan-segan dari 3,5 M, lalu kita press sampai 2,98. Apa alasannya? Satu, konsep teknologi yang kita buatkan. Dua, metodologi pengerjaan. Walaupun dalam bidang desain loh. Nanti kemampuan saya mendesain sama tim itu akan diratifikasi oleh supervisi engineer-nya. Pasti ini apa mungkin tidak daerah sini begini-begini? Oh enggak, mungkin aja Pak. Karena saya menggunakan ini, gitulah ya, dan sebagainya. Nah, itu bukan berbicara masalah. Nggak bisa Pak, ini masalahnya dapur Pak. Kita kan orang akademis. Orang akademis 1+1 ya 2 lah. Ya. Nah, berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Karena bagaimanapun pula, kadang-kadang tidak bisa menerangkan, wah ini Pak agak sedikit masalah Pak, ini kan masalah dapur kami, bukan masalah dapur dan bukan dapur. Tapi harus jelas, real gitu, dihitungnya ada. Ini ada kemungkinan perbedaan data tanah mengakibatkan kemungkinan adanya soil improvement dan perbaikan tanah untuk menjadi tambahan ataupun sebagai proteksi pada gagal. Ya, jelas. Jadi dengan perubahan alignment itu kan ada perubahan data tanah foundationnya akan berubah deh, karena perubahan tadi. Ya, ini harus di cover. Nah, sehingga jadi memang cost ya. Cuman kan kita sudah punya alasannya kepada pihak owner. Pak owner, saya itu agak ragu-ragu di sini. Kenapa? Ada mata air di bawah, Pak. Jadi nanti struktur kita akan sangat mahal. Kalau gitu pindahkan aja lah water. Nggak bisa. Masa resource waternya dipindahkan? Bukan, kita harus melambung istilahnya. Gitu ya. Nah, jadi memang hal-hal demikian itu yang kita harus hadapi di lapangan. Dan kebetulan datanya kita masih gelap gulita, lalu pas kejadian di lapangan terjadi, what should be done? Apa yang harus kita kerjakan? Gitu. Nah, in case di selalu bingung, kita punya. Nih, gua punya nih. Another alternative. It will be happen, so we have another choice for another typical of the alignment. Itu maksud saya. Nah, itu ciri keprofesionalan kita sebagai seorang ya. Jadi bukan masalah, wah ada kerjaan. Enggak, bukan ya. Itu udah prosedur umum kok. Alternatif itu adalah suatu kuda-kuda bagi seorang profesional engineer menjaga samping heaven. Itu pun tidak berdasarkan hanya asal-asalan, tidak kan kita punya data. Kita punya data. Nah, ini yang
istilah orang Israel itu kecolongan. Kemarin diserang gila-gilaan sama Gaza itu. Nah, sama juga yang MRT juga dia ngerasa kecolongan. Kok bisa ada artefak di sananya, orang kita tidak concern tentang masalah peninggalan-peninggalan masa lalu. Apalagi itu kota tua Jakarta itu ya di Jakarta kota itu. Kehitungan lama 20 meter aja udah ada gambaran. Wah, ini banyak terakota nih. Wah, udahlah. Jadi agak terlambat nih, udah hampir 2 tahun nih MRT terlambat karena ketemunya banyak terakota di situ. Jadi kawasan-kawasan yang memang harusnya, bukan harusnya, wajib dipertahankan. Ya. Apalagi kita punya Menteri Pariwisata, ya, dan lain sebagainya. Oke, bisa diterima ya? Apalagi kira-kira? Jangan lupa absen di manual di ini ya, di internetnya ya. Oke, ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, saya nanti jam akhir hanya akan berbicara dengan penanggung jawabnya, Iqmal ya. Halo, Mang. Iya, Pak. Nanti tolong di jam akhir ya, itu Anda laporan aja ke saya. Progres dari masing-masing grup ya, apakah sudah dilakukan alternatif yang bagaimana dan hasil teman-teman waktu presentasi kemarin ya. Misalnya dirubah ininya, itu dirubah ini segala macam. Jadi kita tidak perlu uh, uh, daring lagi. Oke, Ya, siap. bisa Ini dimengerti nanti ya? disampaikan di grup saja ya, Pak ya? Ya, Di grup baik. saja, ya di grup saja ya. Bahasa ini kekurangannya ini, kekurangannya ini. Karena yakin alternatif itu akan berubah dan kita sudah bahas bersama akan berubah yang namanya RAB. Ya, tadi di teman-teman ada penemuan artefak, geoteknik asli berubah. Padahal itu cuma 30.000 loh. 30.000 itu berarti kan sakolepat lah gitu ya. Iya, Pak. Tapi ini akan memberikan satu efisiensi dari desain ya. Jadi kita harus pasang kuda-kuda sebagai seorang profesional ini. Ya. Siap, baik Pak. Oke, balik sekali lagi. Jadi tagihan saya hanya itu saja. Nanti akan saya berhubungan dengan Iqmal. Lalu yang kedua kita harus shoot juga nih. Untuk yang tengah-tengahnya silakan on kameranya dibuka karena ini adalah tengah-tengah mata kuliahnya. Pas hati-hatinya. Apakah hadir atau tidak pas jam-jam kuliah di tengah-tengahnya. Silakan on cam-nya dulu sebentar. Biar approval buat jurusan. Karena absen agak ketat sekarang di jurusan ini. Oke. Yang lainnya? Makasih, Pak, Alia. saya Oke. ada 2 device, Pak. Pakai HP, yang satu pakai laptop karena laptopnya nggak ada kameranya, Pak. Oke, no problem, nggak jadi masalah. Naya Sajida? Belum? Ada masalah kayaknya Naya. Firda? Halo? Oke, that's good. Oke, dari saya aja. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, appreciate ya. Itu saja, nanti saya jam akhir akan berbicara dengan teman-teman melalui di WhatsApp grupnya ya. Jadi progresnya seperti apa disampaikan saja sama Iqmal ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan jangan segan-segan kalau ada hal yang bisa diskusikan ya, terutama dari working groupnya ya, ada masalah atau tidak dan sebagainya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.